Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa malam hari ini kita dapat beribadah tengah minggu. Kiranya kita dapat mengikuti ibadah ini sampai selesai nantinya. Untuk mengawali kebaktian tengah minggu pada malam hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian Menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah
kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudari Mega. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan ibadah tengah minggu pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami serahkan ibadah tengah minggu pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi kami Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang bertugas dalam pelayanan ini kiranya Engkau berkati, agar apa yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan sepenuh hati kami Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan tim pelayanan pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada tengah minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suarsono, kita akan menyanyikan lagu pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Yang merindukan air
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk beribadah di tengah minggu ini, di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga persekutuan ini tetap menjadi satu kesatuan sebagai tubuh Kristus dan membangun iman dan kehidupan rohani kami masing-masing semakin bertumbuh walaupun di tengah-tengah pandemi corona pada saat ini. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami supaya firman Tuhan tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 22. Firman Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu serta saudara semua demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah-perintah seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian firman Tuhan kepada kita semua, dan berbahagialah bagi kita yang bersedia menerima, meyakini dan melakukan firman Tuhan
ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran ini menyejarahkan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub pindah ke negeri Mesir, dan keturunan mereka menjadi banyak, berkembang, jumlahnya semakin banyak. Banyak generasi yang dilahirkan di sana. Perkembangan yang dialami bangsa Israel membuat pemerintahan dinasti yang berbeda, yaitu dinasti berikutnya. Bahkan setelah Yusuf meninggal dunia, pemerintahan berikutnya sangat kejam. Mereka merasa terancam sehingga ingin dan berupaya supaya Israel tidak menjadi bangsa yang besar. Maka mereka lalu merencanakan banyak hal untuk menindas orang Israel supaya mereka ini tidak semakin banyak. Di antaranya ada 2 dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai ayat 22 ini dikatakan, yaitu yang pertama, menindas dan membebankan pekerjaan yang berat, yaitu kerja paksa. Mendirikan kota Pitom dan Ramses, kota perbekalan. Biarlah orang-orang Israel dengan beban pekerjaan yang begitu berat, mereka banyak yang mati. Itu rencananya dan maksudnya memberikan beban yang berat kepada bangsa Israel. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yang dilakukan oleh pemerintahan Mesir pada saat itu, yaitu membunuh bayi laki-laki yang lahir dengan jalan memerintahkan kepada 2 bidan, yaitu Sifra dan Pua, untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari perempuan-perempuan Ibrani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini dikisahkan bahwa dengan penindasan itu tidak bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Allah untuk menjadikan Israel ini menjadi bangsa yang besar atau sebagai bangsa yang besar seperti yang dijanjikan Allah kepada nenek moyangnya, kepada Abraham, bahwa nanti keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, jumlahnya seperti bagaikan bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Jadi apa yang direncanakan Allah ini tidak bisa digagalkan oleh manusia. Dalam ayat 12 dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang-orang Israel itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita sesuai dengan tema yang direncanakan oleh gereja kita, yaitu memperhatikan apa yang dilakukan oleh kedua bidan, yaitu Sifra dan Pua. Dalam ayat 17 dikatakan bahwa bidan-bidan tersebut lebih memilih untuk tunduk dan taat kepada Allah daripada mengindahkan perintah Firaun. Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Mereka tidak mau membunuh. Secara duniawi, bidan-bidan itu sebenarnya punya kesempatan yang sangat baik untuk mencari muka, untuk mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintahan Firaun pada saat itu, atau mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain karena mengindahkan apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskannya. Namun bidan-bidan itu tetap memilih dan berpegang pada prinsipnya, tidak berubah prinsip saat ditanya Firaun, mengapa mereka ini tidak membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani ini. Pada waktu ditanya, dia menjawab dengan tegas, tidak memikirkan apa risikonya nanti, apa yang akan dilakukan oleh Firaun.
Padahal Firaun pada saat itu memiliki kekuasaan, menghukum mereka pun bisa, membunuh mereka pun bisa. Namun di sini bidan itu tetap berpegang pada prinsipnya, yaitu takut kepada Allah. Saat dipanggil Firaun, jawabannya dengan jelas dalam ayat 19 dikatakan, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah melahirkan. Bidan-bidan ini memiliki prinsip membunuh itu pasti dosa. Oleh karena itu bidan tidak mau melakukannya. Akhirnya bidan-bidan itu diberkati oleh Allah di dalam ayat yang ke-21 dijelaskan dengan jelas, dan bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia atau Allah membuat mereka berumah tangga. Jadi ini merupakan berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kedua bidan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah ini sebenarnya apa sih sangkut pautnya dengan kehidupan kita atau gereja Tuhan pada saat ini? Mari kita belajar dari sejarah ini, karena di dalamnya sebenarnya tersirat kehendak Allah atau ada firman Allah agar kita mengutamakan ketaatan kepada Allah dalam situasi apapun. Jadi ketaatan pada Allah ini sangat penting dan merupakan buah iman kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya pada saat kita ada kemudahan-kemudahan, lalu kita ini taat, tetapi pada saat kita menghadapi kesulitan, lalu kita ini menyimpang dari kehendak Tuhan, atau tidak setia kepada Tuhan, menuruti dengan keinginan dan kehendak kita sendiri. Jadi ketaatan itu dikehendaki oleh Allah dalam situasi apapun, tidak hanya pada saat ada kemudahan, fasilitas terpenuhi dan sebagainya, segala kebutuhan terpenuhi, cita-citanya terpenuhi dan sebagainya. Tetapi menghadapi dalam kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, itu juga Tuhan menghendaki supaya kita ini tetap taat kepada Allah. Seperti bidan tadi, dia tidak mencari muka, tidak ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas secara dunia, tetapi dia takut kepada Allah, karena membunuh itu adalah perbuatan yang berdosa. Membunuh itu adalah mendahului kehendak Allah, karena manusia itu dikasih oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan untuk membunuh, dan ini juga dipegang oleh perempuan Sipra dan Pua tersebut, sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Rencana Allah tidak dapat digagalkan. Apa yang sudah direncanakan itu tetap akan terlaksana. Allah bekerja atau berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan taat kepada Allah. Itu ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Jadi Allah berkarya, bertindak untuk dalam segala sesuatu demi kebaikan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menindas kita saat ini tidaklah Raja Firaun, tetapi bisa juga yang menindas kita, yang menekan kita, yang mengancam kita, bisa itu berupa sakit, penyakit, bisa itu kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, kemudian bisa juga yang menindas kita itu kita memiliki hati yang tidak bisa mengampuni kepada sesama kita, itu juga menindas kita, menekan hidup kita sehingga kita ini merasa tertekan karena tidak bisa mengampuni kepada sesama kita yang mungkin bersalah kepada kita. Kemudian juga rasa benci, fitnah, kemudian ada ancaman dan sebagainya, itu yang menindas kita. Situasi dan kondisi saat ini mungkin yang sakit penyakit, pandemi ini juga mungkin kita merasakan ditindas atau kita ini merasakan ditekan, tidak memiliki kebebasan dan sebagainya. Nah, di dalam situasi-situasi seperti itulah ketaatan kepada Tuhan itu tetap harus kita pegang seperti Sipra dan Pua tadi. Tetap memiliki rasa takut kepada Allah. Dalam menghadapi semua ini kita tetap mengutamakan ketaatan kepada Allah. Kedua bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan
atau dikehendaki oleh Raja Firaun. Mereka mengutamakan ketaatan kepada Allah dengan tulus hati tanpa mengharap imbalan apapun dari Raja Mesir pada saat itu, maupun juga tidak mengharapkan imbalan dari bangsa Israel pada saat itu. Nah, di balik itu semua, Allah berkarya dan memberkati kepada kedua bidan tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan singkat pada persekutuan doa pada minggu ini, biarlah mengingatkan kepada kita, ketaatan kepada Allah itu adalah sesuatu yang perlu kita utamakan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang kita hadapi, dalam kesukaran, kesulitan, keberhasilan, ini tetap kita berpegang ketaatan kepada Allah, mengutamakan ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan itulah juga merupakan buah dari iman kita masing-masing. Mari, iman kita wujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan, kita takut kepada Tuhan dalam situasi apapun, dan kita menyerahkan hidup kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Demikian Bapa, renungan firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus selanjutnya yang mengajar lebih dalam, lebih jelas kepada kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia. Bahkan juga Roh-Mu yang kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, supaya kami dapat mewujud nyatakan firman-Mu, yaitu ketaatan kepada-Mu dalam situasi apapun dan dimanapun kami berada, supaya kita tetap takut dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhanlah pasti yang akan menyertai, membimbing, dan menuntun pada kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak dapat hidup jauh dari Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Cinta di Hatiku.
kembali kita akan memanjatkan doa-doa kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Hani. Dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Dan sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami mendoakan jemaat-jemaat yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun yang sudah di rumah. Engkau sendiri yang memberikan mereka kesehatan. Engkau sendiri yang memberikan mereka kesembuhan dengan jaman kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pendidikan-pendidikan yang diampu oleh anak-anak, mahasiswa. Kami berdoa supaya kita bisa menjalankan pendidikan dengan baik walaupun masih ada beberapa yang menjalankan dengan sistem daring, virtual, sistem online. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya corona ini cepat berlalu dan kami bisa kembali ke kehidupan normal kami. Kami bisa kembali beribadah di gereja kami. Kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya pemerintah dapat menanggulangi masalah-masalah yang ada seperti masalah ekonomi. Dan yang paling darurat saat ini adalah masalah virus corona ini ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk semua masyarakat supaya bisa bekerja sama dengan pemerintah, supaya bisa menuruti pemerintah, agar kita bisa selamat dari virus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Namun sebelumnya, kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Andaikan Ku Harus Memilih.